Ya teman-teman, akhirnya kita kembali lagi bersama Bang Yeu dalam alur cerita Manhwa King Account. Senang rasanya teman-teman ketemu lagi, karena minggu kemarin autornya sakit jadi minta libur dia, baru bisa up sekarang deh. Kali ini kita akan melihat teori evolusi bumi menurut pandangan cerita fantasi ini tapi. Jadi saya berharap agar kalian manusia fana bisa mengertinya. Jadi tanpa berlama-lama kita Lego saja. Di kawasan laut dalam, Hieu bersama teman-temannya dihadapkan dengan sebuah ruangan. Terdapat sebuah altar dengan perangkat tak dikenal yang mengekang seorang bocah berambut biru di dalamnya. Dari perawakannya, bocah tersebut jelas lebih muda dari setiap orang. Itulah yang membuat sebagian dari mereka bertanya-tanya apakah bocah tersebut memang benar-benar sang dewa laut Poseidon. Karena kekurangan informasi, mereka masih belum bisa menerka-nerkanya. Mencoba melihat lebih dalam ke bocah tersebut dengan menggunakan kemampuan MOS, Hieu pun tidak bisa melihat apa-apa, menunjukkan jika si bocah berambut biru tidak tercipta dari suatu teknologi, layaknya robot android. Hieu kemudian meminta semua rekannya menyebar, mencari-cari apakah terdapat informasi dan petunjuk lain di tempat tersebut. Melihat-lihat area sekitar, setelah tiba di dalam ruangan ini, Hieu sama sekali tidak mendengar lagi suara-suara yang memanggil-manggil dia sebelumnya. Di tempat tersebut juga sama sekali tidak ada orang lain kecuali perangkat di atas altar dan bocah misterius di dalamnya yang dirasa begitu mencurigakan. Berkeliling di sekitar perangkat tersebut memang tidak ditemui adanya semacam tombol switch untuk mengaktifkannya, namun Hieu mendapati adanya sebuah lubang kunci. Selama perjalanan ke tempat ini, Hieu cuma mendapatkan sebuah kunci tua berkarat yang didapat dari dalam tubuh monster ikan sebelumnya. Jadi ada baiknya mengujinya terlebih dahulu. Hieu selanjutnya memasukkan kunci tua berkarat ke dalam lubang. Dan sesaat setelahnya perangkat di atas altar bergetar, berbunyi seperti suara mesin yang mulai beroperasi. Getaran dari benda tersebut juga sedikit menyebabkan batuan dinding di langit-langit berjatuhan, menandakan jika di dalam ruangan tua tersebut perangkat di atas altar sudah sangat lama tidak diaktifkan. Beberapa ring emas yang berputar secara tak beraturan pada perangkat tersebut berhenti pada bagian yang sama dengan begitu presisi. Menyaksikan prosesinya, Wang Hao sedikit berteriak, berkata dia tidak menyangka jika kunci tua sebelumnya ternyata memang benar digunakan pada perangkat tersebut. Sedangkan Ketua Ji meminta anggotanya untuk berhati-hati karena dia bisa merasakan adanya fluktuasi energi yang sangat besar pada bola air di dalam perangkat tersebut yang berkumpul dengan cepat. Nampaknya perangkat tersebut digunakan untuk menahannya. Mode pengekangan akan terus aktif selama ring-ring emas itu berputar secara tak beraturan, namun langsung beralih ke mode pelepasan ketika ring emas tersebut berputar pada bagian yang sama. Karena terdapat ancaman bahaya yang tadi ketahui di hadapan mereka, Hieu meminta yang lainnya untuk mundur sebentar, sementara dia sendiri akan mencari tahu kebenaran dari sosok si bocah biru. Pada pertarungan sebelumnya, Hieu masih belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Hilda yang sangat penasaran dengan seberapa tangguhkah Bang MC, berharap kali ini dia bisa melihatnya dengan jelas. Emangnya sekuat apa sih pria yang seorang diri sanggup untuk merebut zona timur? Menunggu sebentar, tak lama kemudian si bocah biru yang nampaknya sudah kembali tersadarkan keluar bersamaan dengan bola air yang meledak tanpa aba-aba. Ledakannya cukup heboh karena air yang meledak menyebar ke segala arah layaknya tembakan laser yang cukup mematikan. Sambil menghindari semprotan air yang muncul dan melihat daya hancur yang diberikannya, Wang Hao yakin semprotan air setinggi itu sebanding dengan peluru panas yang dapat menembus baju besi yang kokoh. Tim Dewi Sejati bertanya-tanya memangnya sekuat apakah tubuh Hieu sampai-sampai ia sama sekali tidak bisa merasa ngeri dan tetap berdiri tegap tepat di hadapan bola air yang meledak. Dengan kekuatan besar dan sorot mata yang begitu arogan, bocah rambut biru tersebut membuka kedua matanya. Bersama dengan energi yang terpancarkan dari bocah tersebut, ia berkata, setelah terjebak selama ratusan tahun di dalam perangkat yang mengekangnya, akhirnya dia kini bisa kembali melihat dunia luar, sebuah dunia yang sangat terang. Menatap ke arah Hieu, ia bertanya, apakah kau pria muda yang telah melepaskan belengguku? Ya, tentu saja, jawab Hieu. Kan sebelumnya bocah itu sendiri yang kirim sinyal bantuan kepadanya. Emangnya dia udah lupa ya? Padahal masih bocah, tapi udah pikun. Menatap ke arah Hieu seperti serangga, bocah tersebut merasa tidak pernah mengirimkan semacam sinyal bantuan. Terlebih kepada seorang manusia fana yang dianggap sangat beruntung karena bisa mencapai tempat yang berada sangat jauh di bawah air ini. Hieu dan yang lainnya sama sekali tidak paham ketika si bocah malah menganggap kejadian yang terjadi kepada dirinya merupakan konspirasi yang sengaja dilakukan oleh Raja Laut Dalam, dan dia bahkan mulai mempersiapkan serangannya.
Wang Hao merasa kesal dan sangat jengkel padahal si bocah udah diselamatin. Dia juga sama sekali nggak ngasih hadiah atau sekedar ucapan terima kasih gitu. Dan sekarang malah mencoba menyerang sang penyelamat hidupnya. Gak punya pikiran. Mengumpulkan kekuatan air di telapak tangan sambil memasang tatapan meremehkan, bocah tersebut merasa jika dirinya yang merupakan seorang dewa sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari para manusia fana untuk menyelamatkannya. Semut itu harusnya merangkak di tanah dan mengagumi keagungan dewa. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara omong kosong di hadapanku? Ungkapnya. Serangan awal pun dilepaskan. Kedua telapak tangan si bocah mengeluarkan air laut terkonsentrasi yang kekuatannya seperti tekanan laut dalam, seperti air bah yang dapat menyapu tubuh manusia dalam sekali hantam. Sebelum serangan tersebut menyentuh tubuh Yeu dan teman-temannya, tekanan air tersebut menyebar dan menghilang sebelum menghasilkan damage. Membuat si bocah biru keheranan sebenarnya sihir jenis apa yang baru Yeu gunakan. Tekanan air kuat bisa dia hilangkan dengan mudah. Mengaktifkan salah satu akunnya, Yeu berkata dengan gagah, zaman sekarang sudah berubah semenjak si bocah disegel selama ratusan tahun. Manusia kini sudah menjadi lebih kuat dari apa yang dibayangkan oleh bocah yang mengaku dirinya sebagai dewa itu. Baru bangun tapi langsung marah-marah, maka dari itulah selanjutnya akan kubantu kau membuka mata lebar-lebar dengan menggunakan apiku. Bersama dengan itu Yeu bertransformasi ke bentuk Raja Qian mode ultimate. Sambil garuk-garuk kepala, Wang Hao berkata, ras manusia itu memang sudah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hanya saja teruntuk Yeu, dia sudah berubah menjadi manusia yang lebih kuat daripada manusia kuat di bumi. Dipikirnya Yin Huan merasa kalau Yeu yang lebih kuat juga lebih tampan. Sementara Hilda yang akhirnya bisa melihat kekuatan Yeu merasa takut dan gemetar. Benturan serangan jarak dekat di antara keduanya pun terjadi. Sementara bocah biru yang menggunakan pedang airnya kembali menganggap remeh Yeu yang dianggapnya sudah lupa jika saat itu dia sedang membenturkan serangan apinya dengan air, melupakan atribut api yang bisa dipadamkan oleh air. Tapi itu hanya sesaat sebelum si bocah biru menyadari justru serangannya lah yang malah tak berefek terhadap Bang MC. Pedang air miliknya tak berselang hilang menguap ke udara, menjadikannya sebuah situasi yang tak pernah bocah biru bayangkan sebelumnya. Masih belum terpuaskan akan serangannya yang belum bisa memberikan kemajuan, bocah biru kembali mempersiapkan serangannya. Sementara tubuhnya mulai kembali mengumpulkan energi air, ia berkata, asalkan kekuatannya lebih kuat, tidak peduli atribut apa yang dimiliki oleh Yeu. Dengan meningkatkan intensitas kekuatannya, dia pasti bisa menciptakan dampak serangan yang luar biasa. Bocah biru tersebut tidak mau mengakui jika terdapat entitas manusia yang bisa menyandingi dewa seperti dirinya. Beberapa lesatan anak panah pun dilepaskan olehnya. Tapi lagi-lagi, dengan satu kali ayunan pedang, Yeu dapat meniadakan serangan lawannya yang terlalu membanggakan dirinya itu. Kepercayaan bocah biru yang merasa bisa mengalahkan Yeu belum padam. Gerakan yang ia persiapkan selanjutnya lebih mengerikan. Teknik jiwa naga air kuno. Bocah biru mengumpulkan energi air yang membentuk seekor naga kuno berputar di sekelilingnya. Seusai melakukan persiapan, naga air tersebut ditargetkan langsung kepada Yeu. Menggigit bagian pundaknya, Yeu sama sekali tidak memberikan perlawanan. Setelah itu efek dari serangan bocah biru pun aktif, membentuk pusaran air besar bertekanan tinggi, menenggelamkan Yeu di dalam pusaran air tersebut. Rekan-rekan lain yang berada tak jauh dari medan pertarungan sedang berhati-hati agar mereka tidak sampai ikut terseret ke dalam pusaran air mengerikan itu. Dengan posisi tangan menyilang memasang wajah meremehkan lawan, bocah biru yang begitu jumawa berkata, jika inilah perbedaan kekuatan di antara serangga dan sosok dewa. Itu hanya sesaat saja, sebab tak berselang lama bocah biru mulai merasakan adanya kejanggalan ketika pusaran air miliknya terasa panas seperti air mendidih yang semakin lama semakin mengecil dan pada akhirnya hilang menguap di udara. Memperlihatkan kembali Yeu yang nampaknya sama sekali tidak menerima efek apapun dari serangan bombastis lawan barusan. Bahkan ia memberikan waktu kepada bocah biru untuk kembali menyerang jika masih punya trik andalan lainnya. Kata-kata Yeu membuat bocah biru merasa begitu kesal. Bersama dengan matanya yang memerah, terjadi fluktuasi energi yang mengerikan dari dalam diri bocah tersebut. Pusaran air yang menutupi tubuhnya muncul sesaat, lalu hilang dan memperlihatkan perwujudan dari si bocah biru dalam bentuk yang berbeda. Dia menjadi patua besar berotot dengan levelnya yang tidak diketahui. Dan inilah bentuk dari Poseidon yang sebenarnya. Dengan tatapan sinis dirinya berkata, jika saja trisula miliknya tidak direnggut oleh binatang itu, pasti dia tidak akan ditekan sejauh ini sama seorang manusia.
Entah lawan yang muncul di hadapan mereka Poseidon atau siapapun itu, jelas dia merupakan ancaman yang nyata. Tim Dewi Sejati yang menganggap lawan sebagai ancaman yang tidak bisa dihadapi dalam situasi tersebut pun kebingungan. Apakah mereka harus memulai perang melawan sosok kuat tersebut, ataukah mereka harus mundur terlebih dahulu, lalu membentuk rencana sebelum menghadapinya? Ngapain mundur? Saut Yeo di tengah pertarungan. Bersama dengan munculnya dua lengan Demonic Flame, dan salah satu lengan tersebut menampar wajah Dewa Laut. Tamparan itu memang gak mematikan, tapi bikin pipi lawan lebam-lebam, sekaligus menurunkan harga dirinya sebagai seorang Dewa Laut. Continuous attack pun terjadi. Tamparan bolak-balik dari lengan Demonic Flame bikin si Dewa Laut jadi cengeng, membuatnya terlihat seperti seorang bocah yang mendapatkan hukuman dari orang tuanya. Apa yang sedang terjadi membuat rekan-rekan yang ikut bersama Yeo cuma bisa melongo tanpa bisa berkata-kata. Kembali ke tubuh bocahnya, Poseidon nangis. Tidak menyangka sebelumnya dia tidak terima karena sudah dikalahkan oleh Raja Laut Dalam, dan sekarang malah ada seorang manusia yang telah menginjak-injak harga dirinya. Kalau terus begini dia nggak mau hidup lagi. Melihat Dewa Laut yang tangisannya semakin menjadi-jadi, Yeo terheran-heran berpikir apakah dia terlalu bersikap kejam kepada lawannya. Merilis akunnya, Yeo menjelaskan jika dia tidak tertarik untuk menindas bocah tersebut. Dia lebih tertarik dengan apa yang terjadi kepadanya. Di tengah-tengah pertarungan sebelumnya, Dewa Laut beberapa kali menyebutkan tentang Raja Laut Dalam yang membuat Yeo cukup tertarik. Mungkin saja setelah menceritakan kejadian sebenarnya, Yeo bisa membantu si Dewa Laut menghabisi musuhnya itu. Tangisan dalam sekejap berubah menjadi wajah yang cerah. Dia merasa sangat gembira jika Yeo benar-benar mau mendengar kisah tentang Dewa Laut. Kisah panjang puluhan ribu tahun yang kira-kira Dewa Laut membutuhkan waktu 3 hari 3 malam untuk bisa menceritakan semuanya. Yeo minta si Dewa Laut buat skip aja bagian nggak penting supaya ceritanya nggak terlalu panjang. Cerita yang disampaikan oleh Dewa Laut melalui saya kepada kalian akan dimulai pada masa kejayaannya yang paling gemilang. Pada masa kejayaan si Dewa Laut merupakan masa-masa di mana dirinya menganggap sudah berhasil menaklukkan seluruh dunia perairan. Maka dari itulah dia menetapkan untuk membentuk tujuan baru, yakni menaklukkan daratan. Daerah lepas pantai memang dipenuhi oleh binatang laut yang ganas, akan tetapi mereka semua sama sekali bukan tandingan sang Dewa Laut. Dia berhasil menumpas semua lawannya. Penguasa kerajaan lepas pantai yang terkesan dengan kekuatannya memilih untuk menyerah dengan begitu mudahnya, menundukkan kepala, memberikan mahkota kepada Dewa Laut. Menggunakan area lepas pantai sebagai base utamanya, Dewa Laut kemudian memulai invasi ke seluruh benua. Memiliki teknologi yang lebih maju daripada peradaban di darat. Singkat cerita, si Dewa Laut dapat menaklukkan seluruh daratan, membuatnya menjadi sosok penguasa dunia. Dalam hati Yeo berkata, ia tidak mengira cerita yang ada di dalam legenda dan cerita yang baru saja disampaikan oleh Dewa Laut punya banyak perbedaan. Tapi dengan wajah cerianya, Dewa Laut sangat yakin jika cerita legenda tentang dirinya pasti telah diwariskan dengan baik oleh para manusia. Padahal manusia menganggap Dewa Laut itu cuma mitos. Setelah menceritakan bagaimana dia bisa menjadi penguasa dunia, Dewa Laut selanjutnya mau ceritain aturan pemerintahan di bawah kekuasaannya. Skip, kata Yeo. Cerita seperti itu sih sama sekali nggak ada nilainya bagi dia. Bikin si bocah jadi kesal karena Yeo malah menganggapnya tidak penting. Dengan wajah mengintimidasi, Yeo berkata jika yang mau dirinya dengar adalah asal-muasal dari terbentuknya Dewa Laut yang sebenarnya. Alasan kenapa dia memiliki kekuatan besar yang bahkan itu bisa dirinya miliki sebelum terjadinya olisasi bumi. Si Dewa Laut malah minta ganti topik lain karena dirinya sangat yakin jika identitas asli miliknya bukanlah sesuatu yang bisa Yeo, seorang manusia, bisa ketahui maupun dirinya fahami. Balik badan kayak orang pacaran lagi ngambek, Yeo mau pergi saja kalau Dewa Laut nggak mau cerita. Berusaha menghentikan Yeo, Dewa Laut pun menjelaskan jika dirinya bukan nggak mau cerita, hanya saja ia merasa takut kalau cerita tentang hal tersebut berada di luar pemahaman Yeo sebagai seorang manusia yang punya keterbatasan dalam pengetahuan. Membalasnya, Yeo kasih tahu kalau kemampuan dia dan para manusia sekarang mungkin sudah berada di luar pemahaman si Dewa Laut, sama seperti dia yang dahulu membenci ras manusia dan sekarang malah ditaklukkan oleh ras yang ia anggap sebagai serangga. Zaman sudah berubah, jadi sekarang yang cuma perlu dia lakukan hanyalah cerita saja. Ya, karena itu kemauan Yeo, maka Dewa Laut akan menceritakannya, berharap agar Yeo dan juga yang lainnya bisa sedikit memahaminya.
Di awal-awal kelahirannya, Dewa Laut Poseidon ketika membuka kedua matanya dirinya mendapati tidak ada satupun makhluk hidup di sekitarnya. Yang ada cuma air laut yang sangat dingin dan itu menutupi seluruh planet. Tentunya planet yang ia maksudkan bukan bumi. Dari bentuk tubuhnya yang aneh dan punya tentakel bisa dipastikan jika dia merupakan bagian dari dewa kuno. Sebagai satu-satunya makhluk unik yang hidup di planet yang cuma dipenuhi oleh air tersebut, Dewa Laut merasa amat sangat kesepian dalam waktu yang sangat teramat panjang. Karena merasa sangat bosan, dia hanya bisa menyerap energi laut sambil terus meningkatkan kekuatannya. Terlalu sering menyerap air laut membuatnya tidak sadar jika air laut sepenuhnya berubah menjadi daratan. Iya, dia sudah menyerap semuanya, namun tetap saja dirinya merasa begitu kesepian semenjak lautan berubah menjadi daratan yang tak berpenghuni. Maka dari itulah Dewa Laut memilih untuk meninggalkan planet kosong tersebut, menuju luar angkasa di alam semesta dan mencari tempat tinggal berikutnya. Dalam waktu yang sangat panjang dia terus berkeliaran di planet-planet tak berpenghuni yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus menyerap energi cair di suatu planet dan pergi setelah semuanya habis. Dia juga merasa heran setelah melalui waktu-waktu yang panjang kenapa dia masih belum bisa menemukan satupun bentuk kehidupan lain kecuali dirinya sendiri. Sampai suatu waktu Dewa Laut diserang oleh suatu keberadaan misterius yang tak diketahui, membuatnya terluka parah, jiwanya hampir musnah. Meskipun pada akhirnya dia bisa selamat setelah menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melarikan diri. Sebelum kehilangan kesadaran, Dewa Laut melihat jika dirinya jatuh menuju sebuah planet mudah yang cuma dipenuhi oleh gunung berapi, sebuah planet tanpa adanya peradaban. Namun setelah tak sadarkan diri dalam waktu yang lama dan kembali membuka kedua matanya, planet tanpa peradaban itu sudah sepenuhnya berubah. Dari yang sebelumnya cuma dipenuhi oleh gunung berapi, planet tersebut sekarang sudah memiliki suatu peradaban. Cairan telah menempati sebagian besar wilayah planet tersebut, tetapi kehidupan di darat meningkat dengan pesat. Vegetasi yang lebat terdapat di mana-mana, membuat hewan-hewan tertentu memiliki ekosistemnya tersendiri. Ya, ini adalah zaman Mesozoikum, era di mana dino dan para reptil hidup dan berkuasa di daratan. Kehidupan juga terbentuk di perairan. Hal ini membuat Dewa Laut sadar jika energi miliknya lah yang menyebar ketika mengalami cedera merupakan penyebab utama perubahan ekologi di planet tersebut. Bisa hidup dengan makhluk lain membuat Dewa Laut bisa merasakan apa yang dimaksud dengan konsep rumah. Dia sangat dekat dengan makhluk-makhluk di sekelilingnya, terlebih lagi di area perairan. Dan tentu saja planet yang dianggap sebagai rumah oleh si Dewa Laut adalah bumi. Wow, siapa sangka ternyata ini toh. Wang Hao sangat terkejut ketika mendengarnya. Jika cerita si Dewa Laut benar, maka artinya dia merupakan pencipta bumi dong. Jika si Dewa Laut bikin karangan cerita supaya terlihat keren, menurutnya itu sih sudah di luar batasan. Dewa Laut pun menjelaskan jika dia bukan pencipta planet bumi, semuanya juga terjadi hanya karena kebetulan saja. Tindakan dia yang tidak disengaja sudah memberikan kesempatan bagi bumi untuk bisa berkembang dengan sendirinya, yang artinya bumi berevolusi karena keinginannya sendiri. Setelah mendengar semua cerita tersebut, Suju cuma bisa sedikit memahaminya. Tapi yang aneh, jika Dewa Laut memang benar-benar sangat kuat, kenapa dia malah terpenjara di tempat ini? Karena perbuatan dari sosok yang disebut sebagai Raja Laut Dalam, kenapa dia bisa sampai kalah? Dengan percaya diri, Dewa Laut yakin bisa mengalahkan si Raja Laut Dalam jika saja kekuatannya tidak hilang. Jauh berbeda dengan para manusia yang sama sekali tidak akan mungkin bisa mengalahkan si Raja Laut Dalam. Membentuk pusaran yang mengelilingi Yeu dan yang lainnya, si Dewa Laut berkata jika tempat ini merupakan lautan yang tak berujung dan sangat luas. Pada zaman dahulu manusia seringkali membanggakan dirinya karena berhasil menaklukkan lautan, padahal cuma sebagian kecil saja. Mereka sama sekali tidak tahu tentang asal-usul laut yang kekuatannya berpusat di tempat ini. Sambil ngomel-ngomel, menurut Dewa Laut, orang dulu itu sangat takut sama laut. Tapi sekarang bocah-bocah yang baru lahir di depannya malah bersikap sangat sombong. Ya, meskipun begitu, bagi Wang Hao, pasti tidak akan ada orang yang percaya sama Dewa Laut. Dan ceritanya yang sangat luar biasa itu, bahkan dia sendiri juga masih belum terlalu percaya. Mengaktifkan akun Morse, Yeo meminta Weiss untuk menentukan apakah perkataan Dewa Laut benar ataukah tidak. Melakukan pemindaian, Weiss mendapati jika level dari si Dewa Laut itu sangatlah tinggi dan dia memiliki semacam kekuatan misterius yang melindunginya. Jadi setidaknya Weiss bisa menilai bahwa 80% kata-kata si Dewa Laut itu mengandung kebenaran. Yeo bertanya sebenarnya seperti apa kekuatan lain yang sudah memukul mundur si Dewa Laut. Ingatan Dewa Laut agak sedikit kabur, yang dirinya tahu hanyalah si Raja Laut Dalam merupakan bentuk keberadaan yang sangat kuat. Perangkat yang mengekangnya juga berhubungan dengannya. Namun yang pasti Raja Laut Dalam merupakan suatu bentuk kehidupan yang sangat kuat, yang memiliki tubuh dengan tingkatan lebih tinggi dari si Dewa Laut. Weiss mengkonfirmasi kata-kata itu benar.
Hingga saat ini Hieu sudah mengetahui jika Poseidon merupakan bagian dari dewa kuno, tapi ia masih belum mengetahui sebenarnya kekuatan seperti apa yang sanggup untuk menekan dewa kuno seperti dirinya. Dari deskripsi yang disampaikan oleh Poseidon, jelas si Raja Laut Dalam merupakan keberadaan super dimensi yang sebanding dengan bintang. Sejauh ini yang Hieu tahu, yang punya kekuatan sebesar itu paling cuma Shadow Star sama dewa penghancur. Hieu jadi berpikir, apakah kekuatan misterius yang membuat bumi memasuki olisasi berhubungan dengan kejadian ini, serta kemampuan yang diperoleh oleh umat manusia merupakan upaya agar mencegah bumi diduduki oleh keberadaan super dimensi dari alam semesta. Di luar pemikiran tersebut, Hieu berjanji kepada Dewa Laut untuk memberikan bantuan kepadanya mengalahkan si Raja Laut Dalam, bahkan menjanjikannya untuk mendapatkan kembali kekuatannya yang hilang. Tapi ada syaratnya, di mana Poseidon diharuskan untuk bergabung ke dalam diri Bang MC dan melakukan sesuatu untuknya tanpa syarat seperti alat. Dewa Laut kesal ya menyaksikan seorang manusia fana yang nampaknya sangat mendambakan kekuatan miliknya. Dasar sesat, kata bocah biru tersebut. Daripada harus mendengarkan perintah dari Hieu, dia lebih memilih untuk disegel selamanya di tempat itu. Zah, gimana ya kasih taunya? Nih, lihat nih. Gue udah punya adik-adikan lu, 7 lagi. Kata Hieu sambil ngeliatin para dewa kuno yang udah dia taklukin seketika bikin Poseidon jantungan dibuatnya. Setelah Hieu kasih paham Poseidon yang sombong dengan menunjukkan eksistensi dari para dewa kuno, dia pun kaget bukan main. Poseidon memang saat itu tidak bisa mengingat kekuatan yang ia rasakan dari Hieu karena tak memiliki ingatan ketika dia dilahirkan ke dunia. Tapi dia yakin jika kekuatan familiar para dewa kuno yang muncul berasal dari akar yang sama dengan dirinya. Guyi baru ini melihat seorang dewa kuno yang bisa mengubah wujudnya menjadi seperti manusia. Padahal untuk bisa menciptakan tubuh dewa kuno saja sudah sulit untuk mempertahankannya. Hal ini menunjukkan apabila Poseidon sebenarnya lebih kuat daripada dewa kuno yang sudah Hieu tundukkan. Hanya saja dia sekarang sedang tidak berada dalam kondisi primanya. Bahkan si mata besar aja nih, sampai sekarang dia masih belum bisa ngomong, paling cuma mengaum-ngaum gak jelas. Kepada Poseidon yang lagi bingung, Hieu kembali memintanya untuk kembali mempertimbangkan tawaran untuk bergabung dengan dirinya. Setelah mengetahui seberapa supernya Bang MC, mestinya dia sekarang sudah tak ragu-ragu lagi dengan kemampuannya. Pada awalnya Poseidon merasa mustahil jika dirinya menjadi bawahan dari seorang manusia. Tetapi manusia yang kini ada di hadapannya terlalu luar biasa. Dia memiliki 7 dewa kuno yang setingkat dengan dirinya. Terlebih di antara mereka ada 3 dewa kuno yang tak berwujud yang dibunuh karena tak mau tunduk dan berakhir diperbudak. Kalau dia pikir-pikir lagi, Hieu yang bisa mengalahkan banyak dewa kuno dan mendapatkan kekuatannya sudah bisa disebut sebagai dewa kan? Jadi Poseidon beranggapan seharusnya bergabung dengan dewa yang lebih kuat itu tidak memalukan, right? Jadi tanpa pikir panjang dia janji buat gabung sama Hieu. Membalikan tubuhnya tanpa lama-lama pula, Hieu langsung ngajakin bocil tua tersebut buat langsung bertemu dengan si Raja Laut Dalam yang dimaksudkan, demi melakukan pembalasan dendam terhadap segala hal yang dilakukannya terhadap Poseidon. Tersentak kaget, Poseidon sangat heran sama Hieu. Kenapa dia bisa langsung percaya cuma dengan satu kalimat yang diucapkan oleh Poseidon? Emangnya Hieu nggak takut kalau bocil tua itu berkhianat nantinya? Melemparkan senyuman, Hieu hanya menjawab, tentu saja, emang harus ngapain lagi? Dalam pikirannya Poseidon bertanya-tanya apakah Hieu ini bodoh. Nggak mungkin kan? Mana ada seorang pria yang bisa menaklukkan 7 dewa kuno adalah orang yang bodoh. Justru sebaliknya, Hieu ini sangat percaya diri dengan kekuatannya. Sekalipun Poseidon berkhianat, pasti Bang MC bisa menanganinya tanpa kendala. Pada akhirnya untuk meyakinkan Hieu agar tak terjadi pengkhianatan di antara mereka berdua, Poseidon mengajukan pembuatan kontrak, mengatakan kepada Hieu jika hal ini sangat perlu dilakukan. Dengan alasan Poseidon nggak mau kalau dirinya malah dikhianatin sama Hieu. Mendengar alasan si bocah tua, Hieu pikir cuma dewa kuno yang satu ini yang pikirannya agak manusiawi. Dalam kontrak yang akan dilakukan oleh keduanya, masing-masing dari mereka hanya perlu mengambil setetes darah untuk memulai kontrak ritual kuno. Syaratnya ternyata cukup mudah. Menggigit telunjuk masing-masing sampai berdarah. Bersamaan dengan munculnya formasi di permukaan, darah mereka berdua melayang saling menghampiri satu sama lain. Pada saat itu Poseidon meminta Hieu untuk menahan nafasnya, berkonsentrasi dan menyalurkan kekuatan ajaibnya ke dalam darah, lalu membiarkan kekuatan dan kemauan di antara mereka berdua saling menyatu.
Di saat darah mereka berdua bergabung menjadi satu, kilauan kebiruan yang muncul dari bawah permukaan mulai menyinari sekeliling tubuh para pembuat kontrak. Ritual Pakta Darah, itulah nama dari metode kontrak yang diaktifkan oleh Poseidon. Selama prosesnya, Poseidon mengucapkan sumpah janji yang berbunyi, "Kau adalah sekutuku, dan aku adalah pedang tajammu yang akan mengayunkan trisula penghakiman ke musuh-musuh laut. Demi darah ini, aku bersumpah tidak akan pernah berkhianat." Dan beo, kilauan cahaya biru terang semakin menyala, broku, seperti flashbang yang bisa membutakan mata. Hilda dari tim Dewi Sejati heran bisa-bisanya tim Mogong sempat bawa kacamata. Ya, karena mereka sudah cukup mengenal Yeu, mereka selalu bawa kacamata kemana-mana. Karena yakin dalam petualangan bersama Bang MC pasti bakalan muncul cahaya yang sangat menyilaukan seperti sekarang. Dari formasi sihir yang Poseidon buat, Ketua Ji yakin jika si Dewa Laut memang tidak sederhana. Untung saja Yeu bisa menaklukkannya. Jika tidak, pasti bakalan jadi masalah yang besar. Beberapa saat kemudian, setelah cahaya terang menyebar dan menghilang, kontrak yang dibuat pun selesai. Ditandai dengan munculnya lambang trisula biru di tangan Yeu, mengartikan selama lambang tersebut masih ada, maka tidak akan ada satupun di antara mereka berdua yang bisa melanggar maupun melakukan pengkhianatan. Metode yang sangat ajaib. Baru kali ini Yeu kontrak sama dewa kuno dengan cara begini. Kepada orang-orang di belakang Yeu, Poseidon berkata kalau bawahan Yeu itu memang cukup kuat-kuat. Akan tetapi dengan tubuh manusia yang mereka punya akan sulit bagi mereka untuk bisa bertahan hidup di laut dalam. Mereka justru akan menjadi bahaya tersembunyi ketika berhadapan dengan Raja Laut Dalam. Namun tenang saja, si bocah tua sudah punya solusi terkait dengan masalah tersebut. Dengan satu jentikan jari, Poseidon memunculkan banyak benda-benda berkilauan yang sangat disukai oleh para manusia. Dan itu adalah tumpukan emas dan harta. Selain terdapat tumpukan emas yang bisa bikin seseorang auto kaya, terdapat pula banyak equipment tingkat tinggi yang harganya bisa bikin keringet dingin kalau dijual ke tempat pelelangan. Mengambil 2 buah kotak kayu, Poseidon minta supaya para manusia nggak nyentuh barang koleksi miliknya, karena yang mau diberikan kepada mereka adalah barang yang terdapat di dalam kotak kayu tersebut. Essence of Abyss Walker. Setelah menggunakan ramuan tersebut, seseorang bisa bertahan hidup dan bernafas dengan bebas di dalam air, bahkan bisa membuat mereka berenang lebih cepat daripada ikan todak. Ramuan tersebut bisa bertahan selama 24 jam. Mengetahui efek ajaib yang dimiliki oleh ramuan tersebut, Yeu dan teman-teman langsung heboh mempertanyakan kemanjuran dari efek ramuannya. Terlebih dengan Hilda yang paling merasa khawatir karena mereka semua termasuk dirinya tiba-tiba diminta buat minum cairan yang tidak diketahui asalnya tanpa tahu apakah barang tersebut aman ataukah tidak. Poseidon di sini cuma berkata, "Minum saja kalau mau ikut, kalau enggak ya udah." Menghilangkan kekhawatiran tersebut, Yeu langsung meminumnya. Dia sama sekali enggak khawatir sama barang ajaib pemberian Poseidon. Masa ia habis melakukan kontrak yang begitu menyilaukan? Yeu masih enggak percaya sama dewa kuno satu itu. Nggak mungkin lah. Yeu juga memastikan sebagai seorang master alkemi setelah melihatnya ramuan tersebut aman untuk dikonsumsi. Karena Yeu sudah minum, tim Mogong tanpa ragu langsung minum juga. Di arah lain tim Dewi Sejati masih belum minum. Mereka semua masih menunggu keputusan dari kapten tim, Hilda. Kalau kapten mereka nggak minum, maka semuanya juga nggak minum. Agar terus bisa memberikan kontribusi dalam petualangan ini, Hilda sebagai kapten kepalain minum duluan. Toh kalau ada yang gak beres sama ramuan tersebut, mereka bisa minta tanggung jawab sama Yeu yang bilang kalau ramuannya aman. Sebentar setelah menenggaknya, efek dari cairan ajaib tersebut langsung bisa dirasakan oleh Hilda. Dia bisa merasakan sekarang pendengaran dan semua inderanya sudah meningkat puluhan kali lipat, serta memberikan efek yang sangat melegakan. Seakan-akan dia bisa memvisualisasikan kawanan ikan yang berenang, ganggang yang bergoyang, dan jejak waktu pada patung batu di sana. Semuanya tampak terasa sangat dekat dan sama sekali tidak halangan ruang. Sebagai pengidap klaustrofobia, ia merasa sangat nyaman seperti sudah sembuh walaupun cuma untuk sementara waktu. Menghampiri Poseidon dengan wajah yang agak gimana gitu, Hilda langsung minta supaya Poseidon jual semua ramuan ajaib itu kepadanya. Menyingkirkan tangan Hilda, Poseidon menutup satu matanya, berkata dia tidak mau menjual barang tersebut kepada orang yang padahal sebelumnya sudah meremehkan ramuan itu. Menggoyang-goyangkan bokong seperti anjing penurut, Hilda tetap memaksa untuk membelinya. Berapapun harga yang diberikan atau syarat apapun, Hilda akan menurutinya asalkan dia bisa mendapatkan ramuan ajaib tersebut. Poseidon yang mulai terganggu akan memikirkan cara transaksi mereka nanti saja. Sedangkan di mata anggotanya, Hilda benar-benar sudah kehilangan martabat.
Sambil mengeluarkan kunci emas, Poseidon mengingatkan jika wilayah tempat Raja Laut Dalam berada sangatlah berbahaya. Itu bukan tempat yang bisa ditinggali oleh manusia fana biasa. Maka dari itulah, Yeo dan teman-teman diminta untuk siapin mental bila suatu waktu terjadi pertempuran di mana saja. Tim Mogong terlihat sudah sangat siap. Wang Hao tidak sabar untuk melawan bos terakhir berbahaya yang ada di bumi. Ketua Jim mau manfaatin pertarungan buat ningkatin kemampuan berpedangnya, sementara Yin Huan akan melakukan yang terbaik di hadapan Bang MC. Formasi bintang yang mengambang sebagai pintu masuk wilayah laut dalam diciptakan oleh Poseidon. Seraya menggunakan kunci emas untuk membukanya. Ketika pintu masuk terbuka seperti sebuah dimensi yang robek, Yeo dan kawan-kawan langsung dihadapkan dengan segerombolan monster laut dalam jumlah yang cukup besar. Makhluk-makhluk yang bergerombol itu juga bikin geli dan jijik. Karena tubuh dan tentakel mereka pada bolong-bolong, orang-orang yang menderita tripofobia pasti bakalan langsung merinding setelah melihatnya. Tidak peduli seberapa banyak musuh yang bergerombol di depan mata, mereka semua tidak perlu ditakuti. Ikuti saja kecepatanku, karena mulai dari sini aku bakalan main cepat, kata Yeo yang langsung beralih ke akun Void Beastmaster yang bentuknya sudah disesuaikan agar bisa dengan luwes bergerak di laut dalam. Ketika menggunakan bentuk ini, dampak kerusakan pada musuh beratribut air akan meningkat sebesar 50%, menggunakan serangan khusus akan meningkat sebesar 30%, serta memperbesar persentase ketika melakukan taming pada makhluk air. Pertarungan melawan makhluk air menjijikan di garis depan pun dimulai. Suju dengan tinju penghancur tangan kosongnya menghempaskan banyak musuh dalam sekali serang. Tim Mogong bergerak dalam satu kelompok, menebas dan menghabisi musuh yang berada di hadapan mereka tanpa ampun. Sementara tim Dewi Sejati lebih condong untuk berhadapan dengan musuh-musuh yang berukuran lebih besar. Sedangkan Hiu, tentu saja ia bergerak sendirian di depan sebagai pemimpin penyerangan. Satu kibasan dari senjata trisulanya bisa langsung menumpas puluhan musuh yang berdiri menghadangnya. Meskipun sedang berada di bawah kedalaman 10.000 meter, Yeo tidak merasakan adanya tekanan laut dalam atau hambatan air yang memperlambat pergerakannya, menunjukkan jika ramuan dari Dewa Laut benar-benar sangat worth it. Jika saja Yeo bisa mendapatkan formula yang sama lalu memproduksinya secara massal, pasti bisa menghasilkan uang yang sangat banyak tuh. Yeo yang dulu pasti bakalan berpikir begitu, tapi sekarang baginya uang sudah bukan apa-apa lagi. Beruntunglah bagi Poseidon karena nggak diperes sama Bang MC. Mendapati para manusia yang dilawan teramat sangat kuat, para makhluk laut yang selamat memilih untuk kabur dari medan pertarungan. Namun sebelum sempat mundur dan mengamankan diri, muncul suara auman yang sangat keras dari arah depan mereka. Diikuti dengan ledakan di tengah-tengah para monster laut tersebut, membuat mereka semua mokat dengan tubuh yang terpisah-pisah. Tim Dewi Sejati yang melihatnya heran, kenapa mereka semua tiba-tiba mati bersama-sama. Nampaknya terdapat kekuatan besar di hadapan mereka yang mengeksekusi mereka sebelum pergi meninggalkan area pertarungan. Dan ternyata makhluk tersebut berasal dari pihak musuh, sosok great monster kuat bernama Caligo. Dia terpaksa menunjukkan diri dan menghabisi para bawahan Kroco yang berusaha kabur karena merasa jengkel. Mereka semua sama sekali tidak bisa menghentikan para manusia yang masuk ke laut dalam itu. Poseidon cukup mengenal musuh yang satu ini. Caligo merupakan salah satu dari 3 jenderal di bawah Raja Laut Dalam yang bertanggung jawab menjaga area perbatasan jurang perairan. Poseidon sendiri sudah menerima banyak kerugian karena makhluk satu itu. Jika saja dia tidak kehilangan trisulanya, si Dewa Laut sangat percaya diri bisa menghancurkan makhluk tersebut dalam satu kali libas. Sebagai musuh lama, Caligo tidak menyangka kalau si Dewa Laut yang kalah dalam peperangan di masa lalu kembali menunjukkan dirinya. Menurutnya Raja Laut Dalam itu sangat baik hati karena cuma menyegel Poseidon alih-alih membasminya secara menyeluruh. Dan sekarang dia malah berhasil meloloskan diri. Melemparkan senyum anehnya, Caligo tahu jika si Dewa Laut sedang berada dalam kondisi lemah bila melihat dari bentuk tubuhnya yang seperti anak-anak. Dia menawarkan Dewa Laut supaya menyerah saja sekarang. Dengan begitu, setidaknya Caligo bisa meninggalkan sang Dewa Laut dengan tubuh yang masih utuh. Dewa Laut yang diprovokasi merasa sangat jengkel sampai tak tahan buat menghajar lawannya. Tetapi Yeo langsung menghentikannya, karena di sini Yeo yang akan bertarung melawan makhluk aneh satu itu. Sebelum Yeo beraksi, tahu-tahu muncul Hilda yang minta Yeo buat mundur, membiarkan tim Dewi Sejati untuk mengurus lawan kuat yang muncul. Karena Poseidon nampaknya punya dendam pribadi terhadap Caligo, Hilda bertanya kepada si Dewa Laut jika dia dan timnya berhasil mengalahkan makhluk tersebut, apakah Dewa Laut mau menjual ramuan ajaib kepadanya. Jika Hilda memang bisa melakukannya, Dewa Laut sih hingga keberatan, tapi sebelum itu dia mengingatkan kalau Caligo itu kuat.
Setidaknya dia lebih kuat daripada si Dewa Laut dalam kondisinya yang sekarang. Ketika sudah saling sepakat, Hilda bersama dengan semua anggotanya pun mempersiapkan diri untuk bertarung dengan lawan besar di hadapan mereka. Supaya pertarungan tersebut berjalan lebih cepat, tim Dewi Sejati akan langsung serius di awal-awal pertarungan. Menatap ke arah para ciwi-ciwi dengan penuh arogansi, Kaliko berkata jika para manusia yang memancarkan aura lemah di hadapannya bisa dia tenggelamkan cuma dengan ludah. Dalam pertarungan sebelum-sebelumnya, Hilda tidak bisa menunjukkan kemampuannya karena klaustrofobia. Maka dari itulah sekarang dia akan menunjukkan kemampuan sebenarnya yang sempat tertahan di laut dalam ini. Tim Dewi Sejati yang sebelumnya pakaiannya agak polos sekarang dilengkapi dengan full armor. Ya nggak full banget sih, tapi inilah kemampuan terbaik mereka. Sebagai permulaan mereka langsung melakukan pergerakan tak biasa, membentuk formasi 5 titik yang mengelilingi musuh. Pergerakan cepat tiap anggota bikin Kaliko nggak sadar, tahu-tahu dia sudah dikepung. Serangan kejutan cahaya bintang, itulah namanya. Serangan gabungan yang dilakukan oleh kelima anggota tim Dewi Sejati mengubah kekuatan 5 orang menjadi cahaya ilahi yang menembus segalanya dan menyerang musuh secara terus-menerus dalam jumlah tak terbatas sampai musuh mokat. Dihadapkan dengan serangan cepat dan kuat tersebut, Kaliko cuma bisa merasakan sakit dan sama sekali tidak bisa melakukan serangan balik. Ayunan dari senjatanya seperti sedang menebas angin. Setelah merasa sangat jengkel, dia melepaskan skill Tentacle Dance. Tentakel yang ada di dagunya memanjang menjadi runcing dan menyebar ke segala arah. Seharusnya cara ini bisa membuat musuh yang mendekatinya langsung pilih buat mundur. Tapi nampaknya itu tidak berlaku bagi semua tim Dewi Sejati yang merasa jika serangan itu sangatlah lamban dan begitu mudah untuk dihindari. Dalam keadaan tersebut mereka bahkan bisa melihat celah yang diciptakan oleh musuh. Memanfaatkan Kaliko yang terguncang, kelimanya mendaratkan flying kick secara bersamaan memberikan damage yang besar kepadanya. Wang Hao cukup takjub melihat kekuatan tim Dewi Sejati yang sebenarnya. Kerjasama yang mereka lakukan sangat luar biasa. Tapi daripada mengatakan mereka cocok, kata Ketua Ji, rasa-rasanya seperti kelima anggota seperti bergabung menjadi satu. Gak heran mereka bisa menjadi kekuatan utama dari zona timur. Yao menebak rahasia keterampilan mereka adalah menghubungkan kelima indera mereka bersama-sama, berbagi penglihatan, pendengaran maupun sentuhan di samping kekuatan. Sehingga terciptalah efek 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 lebih kuat bila dibandingkan dengan 5. Dan selama mereka menjaga formasi tetap teratur, tidak akan ada titik buta bagi mereka. Dan mereka dapat melakukan pengepungan balik kapan saja sekalipun itu merupakan serangan dadakan. Ketika HP Kaliko turun ke angka 20%, dia mengaum menunjukkan bahwa Great Monster tersebut kini telah memasuki mode mengamuk, memaksa tim Dewi Sejati mundur beberapa langkah terlebih dahulu, menghentikan serangan namun tetap menjaga formasi yang telah mereka bentuk. Suzu terlihat begitu gelisah, walaupun dia belum pernah bertemu dengan Great Monster tersebut, tapi berdasarkan pengalaman yang ia tahu sepanjang tahun melawan makhluk seperti ini, ketika memasuki mode mengamuk, para Great Monster akan menunjukkan kemampuan abnormal. Dewa Laut pun membenarkannya. Kemampuan Kaliko dikenal sebagai Super Counter Charge. Keadaan ini akan berlangsung selama 2 menit. Meskipun dia tidak bisa melakukan serangan balik dalam waktu-waktu tersebut, tapi pertahanannya akan meningkat dengan pesat sambil dirinya terus mengumpulkan kekuatan. Jika tidak dikalahkan dalam waktu 2 menit, maka dia akan melepaskan kekuatan yang mengerikan dan melancarkan serangan balik yang sangat besar untuk membunuh semua musuh yang ada di sekitarnya. Dalam pertarungan di masa lalu ketika melawan Kaliko, momen seperti inilah yang membuat Dewa Laut mendapatkan banyak kerugian dan berakhir disegel oleh Raja Laut Dalam. Itulah alasan kenapa Poseidon sangat kesal dengan musuh janggut tentakel ini. Dan ternyata benar saja, ketika masuk ke mode Super Counter Charge, serangan yang sebelumnya memberikan damage besar kepada lawan sekarang sama sekali tidak berdampak apa-apa. Kendati demikian, Hilda meminta anggotanya untuk tetap tenang dan terus menyerang. Jika saja kekuatan Kaliko sampai meledak, tentu akan jadi sangat berbahaya. Wang Hao yang tak mau tinggal diam saja bergerak ke arah medan pertempuran untuk memberikan bantuan. Tetapi sebelum dia berlari lebih jauh, di arah belakang Yeo berkata, "Kau gak perlu melakukan itu, Wang Hao. Dan kalian tim Dewi Sejati, menyingkirlah sebentar." Saat itu Yeo sedang siapin sebuah gerakan, mengumpulkan kekuatannya pada Trisula emas di genggamannya. Kekuatan besar yang sedang mengalir pada senjata Yeo membuat tim Dewi Sejati paham kalau Yeo nampaknya mau ngeluarin ulti. Desing suara dari Trisula Yeo terdengar heboh ketika itu terlepaskan dari tangannya, melesat dengan kecepatan mengerikan, melewati tim Dewi Sejati yang minggir lalu menembus tubuh Kaliko sampai jadi donat. "Hah, apa itu?" kata Kaliko.